Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina, NIM F2021029 dari kelas 1 Prodi S1 Farmasi Universitas Mandala Waluya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Kimia Organik tentang reaksi-reaksi alkil halida. Yang pertama yaitu reaksi substitusi nukleofilik SN1 dan SN2. Reaksi eliminasi S1 dan E2. Substitusi nukleofilik adalah suatu kelompok dasar reaksi substitusi di mana sebuah nukleofilik yang kaya elektron secara selektif berkaitan dengan atau menyerang muatan positif sebuah gugus kimia atau atom yang disebut gugus lepas. Contoh reaksi substitusi nukleofilik yang terjadi pada gugus karbonil pada sebuah keton melalui substitusi dengan senyawa beroksida. Pada contoh ini terbentuk senyawa hemiasetal yang tak stabil. Reaksi SN1 adalah sebuah reaksi substitusi dengan kimia organik. SN1 adalah singkatan dari substitusi nukleofilik dan satu memiliki arti bahwa tahap penentu laju reaksi ini adalah reaksi molekul. Reaksi ini melibatkan sebuah zat antara karbokation pada umumnya yang terjadi pada reaksi alkil halida sekunder ataupun tersier, dan dalam keadaan asam yang kuat alkohol sekunder dan tersier adalah alkil halida primer. Reaksi alternatif SN2 terjadi dalam kimia anorganik. SN1 dirujuk sebagai mekanisme disosiatif. Mekanisme reaksi ini pertama kali diajukan oleh Siptopher Igor pada tahun 1940. Reaksi SN2 adalah suatu jenis mekanisme reaksi substitusi nukleofilik dalam kimia organik. Dalam mekanisme ini adalah satu ikatan terputus dari satu ikatan lainnya terbentuk secara bersamaan. Dengan kata lain, dalam satu tahapan reaksi, karena dua spesies yang bereaksi terlibat dalam suatu tahapan lambat, tahap penentu laju reaksi. Hal ini mengarah pada nama substitusi nukleofilik atau biomolekular, atau SN2. Jenis mekanisme utama lainnya adalah SN1. Reaksi SN2 pada CH3SH dengan CH3I. Jenis reaksi ini sangat umum dan karenanya memiliki bermacam-macam nama. Seperti substitusi nukleofilik bimolekular adalah di antara kimiawan organik, substitusi asosiatif atau mekanisme pertukaran. Adapun reaksi-reaksi eliminasi adalah salah satu jenis reaksi organik di mana suatu substituen dipisahkan dari molekul baik dalam mekanisme satu atau dua tahap. Mekanisme satu tahap dikenal sebagai reaksi E2 dan mekanisme dua tahap dikenal sebagai reaksi E1. Angka pada nama reaksi tidak berhubungan dengan jumlah tahapan dalam mekanisme tersebut, tetapi berkaitan dengan kinetika reaksi bimolekular dan unimolekular. Berturut-turut dalam satu kasus jarang terjadi untuk molekul yang memiliki gugus pergi yang buruk. Jenis reaksi ketiga E1CB terjadi. Reaksi eliminasi sikloheksanol menjadi sikloheksena dengan asam sulfat serta pemanasan. E1 adalah suatu model untuk menjelaskan jenis tertentu dari reaksi eliminasi kimia. E1 merupakan singkatan dari eliminasi unimolekular serta memiliki karakteristik berikut. Merupakan proses eliminasi dua tahap, ionisasi dan deprotonasi. Ionisasi ikatan karbon halogen putus menghasilkan zat antara karbokation. Deprotonasi karbokation E1 umumnya terjadi pada alkil halida tersier, tetapi mungkin terjadi pada beberapa alkil sekunder. Laju reaksi dipengaruhi hanya oleh konsentrasi alkil halida karena pembentukan karbokation adalah tahap paling lambat atau tahap penentu laju. Karenanya, kinetika orde pertama berlaku unimolekular. Reaksi biasanya terjadi pada ketidakadaan basa atau hanya dalam kehadiran basa lemah, kondisi asam, dan suhu tinggi. Reaksi X1 berkompetisi dengan mekanisme reaksi SN1 karena keduanya
berbagi zat antara karbokation yang umum. Efek isotop deuterium sekunder yang agak lebih besar dari 1, biasanya 1 sampai 1,5 teramati. Tidak dibutuhkan antiperiplanar, contohnya pada pirolisis pada suatu ester sulfonat tertentu pada mentol. Hanya produk reaksi A yang dihasilkan dari eliminasi antiperiplanar. Kehadiran produk B adalah indikasi bahwa mekanisme E1 terjadi. Reaksi ini disertai dengan reaksi penataan ulang karbokationik. Reaksi ini disertai dengan reaksi penataan ulang karbokationik. Skema 2 reaksi eliminasi. E1 contoh dalam skema 2 merupakan reaksi terbutilbromida dengan kalium etoksida dalam etanol. Eliminasi E1 terjadi dengan alkil halida yang sangat substitusi. Karena dua alasan, alkil halida yang sangat bersubstitusi sangat meruah. Membatasi ruang alkil mekanisme satu tahap. E2 karena mekanisme dua tahap E1 lebih disukai. Karbokation yang sangat tersubstitusi lebih stabil dibanding kation tersubstitusi metil atau primer. Kestabilan tersebut memberi waktu bagi mekanisme dua tahap E1 terjadi. Jika jalur reaksi SN1 dan E2 berkompetisi, E1 dapat lebih disukai dengan peningkatan panas. E2 merupakan singkatan dari eliminasi bimolekular. Reaksi tersebut melibatkan mekanisme satu tahap di mana ikatan karbon hidrogen dan karbon halogen terputus untuk membentuk ikatan rangkap 2. Ikatan Pi C sama dengan C. Karakteristik mekanisme reaksi ini diantaranya E2 adalah eliminasi satu tahap dengan satu keadaan transisi, biasanya terjadi pada alkil halida primer. Tersubstitusi tetapi mungkin terjadi pada alkil halida sekunder dan senyawa lainnya. Laju reaksinya mengikuti orde kedua karena reaksi dipengaruhi oleh alkil halida dan basa atau bimolekular. Karena mekanisme E2 menghasilkan pembentukan ikatan Pi2 gugus pergi, terkadang sebuah hidrogen atau suatu halogen harus antiperiplanar. Keadaan transisi antiperiplanar memiliki konformasi goyang dengan energi yang lebih rendah dibanding keadaan transisi sinperiplanar di mana konformasi eklisif dengan energi yang lebih tinggi. Mekanisme reaksi yang melibatkan konformasi goyang lebih disukai pada reaksi E2, tidak seperti reaksi E1. E2 biasanya menggunakan basa kuat. Basa harus cukup kuat untuk melepas hidrogen yang kuat. Asam agar ikatan Pi dapat terbentuk. Hibridisasi karbon harus lebih rendah dari sp3 menjadi sp2. Ikatan CH dilemahkan dalam tahap penentu laju dan karenanya efek isotop deuterium primer lebih besar dari 1, biasanya 2-6 teramati. E2 berkompetisi dengan mekanisme reaksi SN2 jika basa dapat bertindak pula sebagai nukleofilik pada banyak basa yang umum. Contoh tipe reaksi ini dalam skema 1 adalah reaksi isobutibromida dengan kalium etoksida dalam etanol. Produk reaksi tersebut adalah isobutilena, etanol, dan kalium bromida. Itulah tadi hasil presentasi saya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.